Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Maba'ad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas tentang polemik ngaji berbayar kaum muslimin ya. Karena kami lihat di kolom komentar itu banyak sekali orang-orang yang masih memiliki pemikiran jumud ya. Katrok lah kalau bahasa gaulnya ya. Ya, masih nggak bisa memahami dengan baik, nggak bisa menyikapi dengan baik tentang masalah ngaji berbayar ini kaum muslimin. Dan sebenarnya simple kaum muslimin, ya, simple sekali. Ya, Anda yang nggak mau mengeluarkan uang untuk ngaji yang berbayar itu, ya ngaji yang gratis banyak dengan narasumber yang sama. Ya, kita lihat ada Ustadz Muhammad Abdul Twasikal, Ustadz Khalid Basalamah, ya. Kemudian kalau mau ngambil sama Ustadz Subhan Bawazir, Ustadz-Ustadz yang lain, monggo silahkan. Kajian mereka yang gratis itu banyak. Antum kalau nggak mau ya nggak ada masalah. Ya. Begitu juga kalau antum lebih memilih ya, Ustadz-Ustadz lokal ya, yang antum nggak harus bayar, itu juga nggak ada masalah. Ya. Yang masalah ini kadang-kadang ada yang bayar rese, ya. Sementara kajian-kajian yang benar-benar gratis ya nggak mau juga datang, ya. Maunya cuma ya, ngesroh, bikin keruh dan sebagainya. Ya, coba kita baca komentar-komentar. Ini komentar-komentarnya ya menarik lah untuk disikapi kaum muslimin ya. Ini ya kita anggap sharing ya, dan juga kalau kami meniatkan untuk menghilangkan subhat di kepala orang-orang yang pemikirannya masih jumud itu kaum muslimin ya. Kita baca komentar kaum muslimin. Dan kita bacanya random saja kaum muslimin ya. Jadi nanti pembahasannya juga random ya. Ini. Tinggal kita menilai konteks berbayar itu seperti apa. Karena semua itu perlu biaya. Apalagi sekarang semua serba cepat dan mudah agar dakwah bisa dinikmati melalui medsos. Dan perlu dukungan dana. Karena menuntut ilmu itu dana atau biaya sangat diperlukan. Betul. Ya, kami sangat setuju. Ya. Jadi tinggal menilai konteks berbayar itu seperti apa. Ya, kalau berbayar ternyata sama dengan kajian umum yang ada di masjid. Yang gratis itu. Ya, itu perlu diprotes. Ya. Nggak ada konsumsi. Nggak ada makalah yang dibagikan. Ya. Kemudian tempatnya juga kadang-kadang ada yang nggak kebagian tempat, harus di luar, bahkan harus ya jauh, ya nggak maksimal, ya, ya fasilitasnya berbeda, ya maka perlu diprotes, ya, nggak ada masalah, ya karena nggak sesuai kita bayar tapi nggak ada kontribusi sama sekali, ya, nggak ada kompensasi yang kita dapat. Apa bedanya? Nggak ada bedanya dengan kajian-kajian umum. Ya, maka itu perlu diprotes ya. Tapi kalau kajian berbayar itu di tempat yang tempatnya memang harus nyewa, harus dibayar ya. Kemudian ada konsumsinya, ada makalah yang harus dibagi dan semua terkondisikan ya, keamanan, nggak ada gangguan dan sebagainya ya. Maka nggak ada masalah karena itu berbayar tapi bayarannya itu ya dari Anda untuk Anda. Nggak ada masalah ya. Artinya itu ta'awun. Kita sama-sama lah, kita iuran lah, patungan. Kita sewa hotel, ya, sewa gedung, sewa stadion. Ya. Kemudian untuk produksi makalahnya ya kita ta'awun. Untuk konsumsinya kita juga ta'awun. Ya. Untuk biaya mendatangkan ustadznya juga kita ta'awun. Ya kan nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Dan sekali lagi kami sampaikan, kajian-kajian, tablik akbar, daurah, yang sifatnya gratis, antum perlu tahu, itu butuh biaya besar juga. Hanya saja nggak sebesar kalau tempatnya nyewa. Itu loh. Tempatnya nyewa, harus nyiapkan konsumsi, itu butuh biaya yang besar. Ya, kalau di masjid kan nggak ada konsumsi, tempatnya nggak nyewa. Ya. Ya paling hanya untuk biaya keamanan, ya, biaya akomodasi ustadz, biaya konsumsi panitia dan sebagainya. Ya. Dan itu pun sudah ada yang menyokong, ada muhsinin, ada donatur yang siap menanggung.
Seandainya nggak ada donatur, ente-ente yang datang kajian gratis itu diajak ta'awun juga. Ya, diajak ta'awun antum. Ya, bayar juga, nggak gratis. Ya, cuma itu nggak antum sadari. Antum datang gratis, kadang sudah disiapkan kopi. Ya, bahkan sebagian mungkin yang safar sudah disediakan panitia untuk tempat nginep, konsumsi. Ya, karena mereka tamu dijamin dan sebagainya. Loh, antum nggak mikir itu biayanya dari mana? Hah? Jatuh dari langit? Ya kan nggak mungkin. Ya, itu ada musinin. Mereka nggak memberatkan antum. Muhsinin itu, ya, dia fastabiqul khairat. Dia berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, bayangkan kalau nggak akan terlaksana itu kecuali ta'awun. Ya harus ta'awun, bayar juga akhirnya. Cuma kadang-kadang orang ini nggak sadar, ya, nggak sadar gitu loh. Ya, ini komentar lagi nih kaum muslimin ya. Kita baca komentar-komentar saja nih ya. Ngaji di kampung pun pasti bayar. Kalau nggak pakai duit ya bisa pakai sembako, pakai singkong, pisang. Kalau nggak mau bayar ngaji, ya ngaji sama orang tua masing-masing. Ya, orang tua saja nyuruh ngaji anak ke ustadz atau ustazah itu bayar. Ya. Orang tua yang bayar bukan anak, betul. Ya, betul. Ustadz yang kita undang, ustadz yang kita minta untuk mendidik anak kita, putra-putri kita, mereka meluangkan waktu untuk kita. Itu loh. Ya kalau mereka itu harus ngajarkan agama terus, ya nggak dibayar, ya anak istrinya makan apa? Ya anak istrinya makan apa? Ya kalau orang kaya punya usaha, punya kebun dan sebagainya, mungkin bisa dia nggak dibayar, nggak ada masalah. Tapi kalau dia ya cuma punya ilmu, ya, bisanya cuma menyebarkan ilmu, harta dia nggak punya. Lah kemudian kalau dipanggil orang butuh, ya dipanggil harus ngisi kajian, dipanggil harus ngajar. Kalau nggak dibayar disuruh makan apa? Makan gerasa. Nanti ada ustadz yang ekonominya susah, ya. Antum undang, dia nggak siap karena dia ada kerjaan, ya. Ada kerjaan, ya untuk biaya hidup keluarganya. Ya. Nolak undangan antum, nanti antum sebut ustadz duniawi. Ya, dakwah nggak mau, lebih mementingkan dunia. Salah lagi. Sementara kalau antum undang, antum pengennya gratis. Masa ustadz ngajar dakwah, masa minta bayaran? Masa ngarep amplop? Ya, antum mau biarkan, nggak dikasih. Adab antum mana? Ya, ustadznya datang bawa motor sendiri juga nggak dijemput. Lah kalau ustadznya nggak punya duit, kehabisan minyak di perjalanan, ya kalau berangkatnya masih enak. Ya, kalau ustadznya nggak nelpon antum, mungkin antum nelpon ustadz kok belum datang. Ini saya masih di jalan sampai di sini, motor saya kehabisan minyak dan saya nggak punya duit. Ya, coba. Kemudian ustadznya ngomong, ya kalau ana ngomong sama antum, ana nggak punya duit, nanti dikira ana ngarep-ngarep, minta-minta, ya salah lagi. Ya sudah, mending ana diem aja, ya. Antum bisa jemput atau datang ke sana bawa minyak, dikasih motornya diisi. Lah kalau pas pulangnya jamaah udah pada habis, ternyata panitia yang punya nomor HP ustadz itu rumahnya jauh, ya ustadznya juga rumahnya jauh. Pas pulang ya mungkin seperempat atau separuh perjalanan minyaknya habis, sementara antum tepatnya jauh sekali, ya. Kemudian ustadznya mau ngomong apa? Jalan kaki akhirnya. Hah? Coba. Besok lagi, ya antum mau ngundang ya mikir-mikir ustadznya. Waduh, ini datang ke sana, ini nggak dapat apa-apa. Ya biasanya nggak dapat apa-apa. Ya sementara saya kondisi nggak punya. Ya sudah, saya mending kerja aja daripada anak istri saya nggak makan. Ya terserah antum mau ngomong ustadz duniawi dan apa sebagainya. Ya, karena kalau nurutin antum ya salah semua. Terima amplop salah, ya. Kalau nggak punya anak ngomong
nggak punya minyak untuk ngisi motor juga salah, ya. Beras hari ini habis juga salah, nanti dikira ana minta-minta ngarep pemberian dari antum, ya udah tolak aja kajian, antum nggak dapat faedah, nggak jadi menyelenggarakan majelis taklim, ya, kan seperti itu. Jadi ya, jangan jumut lah ya. Ini kajian ya di masjid. Saya belum pernah mendengar Nabi pengajian di hotel. Berbayar apa nggak beda ya. Di zaman Nabi nggak ada hotel. Jangankan ngaji, ya, yang haji pun ibadah haji. Di zaman Nabi juga nggak ada hotel. Ya, jadi jangan jumut lah. Antum itu sudah enak, ya, nyari ilmu, ustadznya yang datang. Coba kalau ustadznya juga pakai kaedah ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Antum kalau mau belajar ya datang ke ustadz. Jangan ngundang ustadz suruh datang. Antum yang datang, antum yang butuh masalahnya. Bukan ustadz yang butuh. Antum yang butuh ilmu, antum datang. Atau ustadznya bilang, kalau antum butuh ilmu, ya mondok. Ya coba, antum disuruh mondok. Ana nggak mau ngisi kajian. Antum kalau mau belajar, ana punya pondok pesantren. Antum mondok aja. Supaya antum lebih maksimal dapat ilmunya. Coba. Antum datang ke rumah ustadz, niatnya nuntut ilmu, ternyata ustadznya tinggalnya di kontrakan. Di gang sempit. Antum mau apa? Ya antum kalau mau nuntut ilmu, ya, para ulama dulu mengatakan, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Antum yang butuh ilmu datangi ana. Ya, rumah ana dikontrakan kecil, gang sempit, kumuh. Ya, karena ana orang miskin. Ya, antum datang ke sini, antum ajak jamaah yang puluhan orang. Ya, rumahnya ustadznya nggak muat. Antum duduk di jalanan. Siap? Nah, coba, siap nggak yang seperti itu? Nah, coba, dipikirlah. Jangan pikirannya pengennya semuanya gratis. Kalau ada ustadz yang terima amplop, ada kajian yang berbayar, ada daurah yang berbayar, disebut bisnis. Ustadznya jualan agama, ustadz dunia. Antum yang jumut. Dan antum nggak mikir, kadang-kadang ustadz itu rela antum undang, beliau yang datang, dia kadang-kadang ninggalkan istrinya sakit, anaknya sakit, ya, keluarganya sakit, ninggalkan mungkin ada orang tuanya di rumah, ya, ada mertuanya di rumah, rela mereka tinggalkan demi untuk mengisi kajian. Antum mengundang beliau, padahal adabnya kalau para ulama dahulu, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kadang-kadang ustaznya juga berangkat sendiri, nggak dijemput juga. Cobalah, ya. Jadi ya coba dipikirlah, ya. Kalau orang Jawa bilang ya tepo seliro, ya tepo seliro. Ya, antum itu cobalah, antum sesekali membayangkan kalau antum jadi ustadz, ya, antum jadi ustadz. Misal, ya, anak antum meriang, ya, yang nggak terlalu parah lah. Ya, atau mungkin di rumah antum ada mertua, yang mertua itu datang dari jauh, yang mungkin juga nggak lama, mungkin nginep semalam atau 2 malam, ya, yang nggak pernah ngobrol sama antum, jarang ngobrol sama antum, mungkin juga pengen makan malam bareng antum, tapi antum sudah terlanjur ada janji ngisi kajian. Ya. Cobalah antum kadang-kadang ya harus memikirkan yang seperti itu. Kadang-kadang ustadz itu badannya sendiri kadang-kadang masih ya semromong lah, ya agak-agak rasa-rasa mau demam, ya tapi belum terlalu terasa lah. Tapi karena sudah ada jadwal ngisi kajian, ya cobalah dipaksalah bismillah. Ya. Ustadz itu ngisi kajian, mungkin baru khutbah hajat, kemudian menyampaikan beberapa materi, tiba-tiba kepalanya ini semakin pusing, tapi masih tertahan sebenarnya. Ya, sampai kajian selesai. Ya, antum pernah nggak mikirkan yang seperti itu? Dan itu terjadi. Ya, akhirnya dengan kondisi ya badannya yang kurang sehat, ya pulang naik motor sendiri, ya gerimis pula, ya macem-macem. Medan dakwah itu macem-macem. Antum nggak bisa menggampangkan, tuh nggak bisa. Ya kalau antum enak saja. Ini ada jadwal kajian, ana lagi kepala agak sakit ini nggak dateng. Ya antum nggak datang nggak ada pengaruhnya. Ya,
Antum nggak ngaji bertahun-tahun pun nggak ada pengaruhnya, nggak ngefek sama jamaah gitu loh. Tapi kalau ustadz itu nggak ada, jamaah bingung siapa yang ngisi majelis taklim. Tuh, pikir. Kemudian ini, kritikan kajian berbayar tentu bukan kritikan di fasilitas sekolah ataupun di pondok-pondok, tapi kajian-kajian umum yang tadinya di masjid-masjid jadi di hotel atau di gedung dan itu harus berbayar. Kalau hal berbayar itu biasa. Ini kajian berbayar nggak biasa. Ya maklum, timbul kegaduhan. Tapi biasanya kalau kajian berbayar ternyata laku keras, hati-hatilah. Yang namanya uang itu enak. Lama-lama akan timbul niat lain, bisa jadi bisnis kajian. Ya. Antum nggak usah mikir ke sana. Ya. Karena itu bukan urusan antum. Taunya antum kalau ada kajian, dengarkan, manfaat diambil, nggak manfaat tinggal. Antum nggak usah ngurusin niat mereka. Niat itu ada dalam hati mereka, kita nggak ngerti. Ya. Kalau niat mereka bisnis ya urusan mereka, yang dosa mereka. Ya kan? Yang dosa mereka. Antum mengatakan kajian berbayar itu nggak biasa, ya, karena antum itu nggak pernah jadi pengurus majelis taklim, nggak pernah ikut ngurus kajian. Coba antum terjun, ya, ikut andil dalam panitia penyelenggara kajian. Nah, antum nanti akan tahu, ya, kajian itu nggak ada yang gratis. Mendatangkan ustadz harus mengeluarkan biaya. Ente enak banget ngomong, ustadz, tolong isi kajian di masjid ini, ustadznya dari Surabaya ke Kalimantan. Antum beli tiket sendiri. Ya nanti pulangnya juga nggak ada amplop, nggak ada bisaroh, nggak ada muka afaah untuk antum. Ya kira-kira ustadznya datang apa enggak? Ya kalau ustadznya kaya nggak ada masalah. Lah kalau ustadznya ternyata gajinya pas-pasan. Ya, misal dia dosen. Dia dosen, misal ini. Dia dosen. Gajinya ya katakanlah 10 juta per bulan. 10 juta per bulan. Rumahnya masih ngontrak, ya, biayai anak, biayai keluarga, ya. Kemudian disuruh beli tiket sendiri ke Kalimantan, seluruh akomodasi ditanggung ustadz itu sendiri. Ya nggak cukup lah gajinya. Ya, yang benar saja. Ya, yang benar saja. Itu loh. Ya. Antum mengatakan nggak biasa karena antum nggak pernah jadi panitia, nggak pernah ngurus membuat acara, apakah itu tablik akbar, daurah dan sebagainya yang harus mendatangkan narasumber dari luar pulau atau luar kota atau mungkin bahkan Timur Tengah. Kalau antum ya tahu pernah, antum pasti mikir, oh iya kok bisa gratis, ini gratis dari mana? Ternyata ada donatur. Kalau nggak ada donatur, antum semuanya jamaah diajak rapat, kita butuh biaya sekian untuk mendatangkan ustadz. Ya kan akhirnya ditanggung sama-sama. Misal ada jamaahnya 200, ya akhirnya ditanggung dengan orang 200, bayar. Ya, kalau dibayar semuanya dipukul rata, bayarnya sama, nanti antum protes ketika antum nggak dapet di tempat duduk di depannya ustadz. Hah? Antum taunya dapet yang di luar, nggak kebagian tempat, antum protes. Ya, yang bayar nggak bayar ikut datang juga, antum protes. Itu loh. Ya. Ya kalau masalah nanti timbul niat lain bisa jadi bisnis kajian, itu antum nggak usah ngurus. Ya. Mau bisnis kajian, mau apa terserah mereka. Ya. Kalau antum anggap ilmu yang disampaikan manfaat, antum ambil. Kalau nggak manfaat ya nggak usah antum ambil. Ya gampang kan? Ya. Sekarang ini ya kita bicara gampangnya lah ya. Kita pikir sekarang ini ya, TV-TV swasta sebagian ada yang berbayar setiap bulan atau berapa itu kan? Ada yang berbayar itu kan? Untuk nonton itu berbayar. Antum harus beli voucher. Ya, harus beli voucher lah ya. Katakanlah istilahnya voucher atau istilahnya apa kami nggak ngerti. Tapi kami ngerti ada yang berbayar. TV itu ada yang berbayar. Ya. Lah sekarang ada TV Roja. Ya. Ada Insan TV, ada Wesal TV, ya, ada TV-TV dakwah lah yang jelas, ada TV-TV dakwah. Antum pernah nggak mikir, kok TV ini bisa gratis ya? Kita nggak mesti ngisi voucher dulu untuk bisa menikmati kajian ini, untuk bisa mengambil faedah dari TV-TV dakwah ini. Ya.
Mereka operasionalnya dari mana? Harus sewa satelit, ya, membeli peralatan, ya, perawatan, ya, membayar orang-orang yang bekerja di sana, yang mereka ya bekerja seperti kantoran. Ya, antum terpikir nggak dari mana bayaran mereka, menggaji mereka itu dari mana? Apa mereka harus ikhlas? Ente kan dakwah, demi dakwah ikhlas, nggak usah mengharap bayaran. Ya, antum harus punya usaha. Coba punya usaha pun kalau usahanya ngerintis atau usahanya pas-pasan, ditinggal pagi ngantor, ya ngurusin stasiun televisi atau stasiun radio sampai sore. Ya pulang, terus kerjanya kapan dia? Antum terpikir nggak, kok bisa ya? Kok gratis ya? Kita nggak mesti ngisi voucher ya? Antum terpikir nggak, di balik itu ada donatur-donatur yang siap menyokong, yang siap mendukung operasional. Berapapun biaya operasionalnya, ya donatur-donatur tersebut, ya alhamdulillah diberikan kelapangan rezeki bisa membantu. Lah kalau kemudian nggak ada donatur, kemudian dibebankan orang yang nonton ini harus bayar. Ya, karena apa? Ya untuk biaya sewa satelit, untuk perawatan, untuk gaji karyawan dan sebagainya. Ya. Antum mau protes lagi, ya Allah ini TV dakwah kok berbayar, ini gimana? Ya, cobalah yang seperti itu dipikirkan, ya, dipikirkan, ya. Ya kalau masalah niat orang, antum nggak usah ngurusin niat orang, nggak usah ngurusin niat orang. Ya, yang penting apa yang disampaikan itu ada faedahnya apa enggak gitu loh, ya. Ini. Ini kemudian komentar lagi, ya. Tapi kalau ngajinya di hotel, ini kan jelas kelihatan sekali dakwahnya hanya untuk kalangan tertentu saja. Ya memang iya. Untuk kalangan tertentu saja yang benar-benar dia serius mau belajar. Dia mau mengorbankan hartanya, saya mau belajar. Ya pembahasan ini saya harus selesai 3 hari, saya meluangkan waktu. Saya nggak akan bolos. Nggak akan meninggalkan ini sampai selesai. Ya, kalau kajian gratis kan banyak yang seenaknya. Kajian belum selesai, pulang. Ya. Sesi 1 ketemu, sesi 2 dia nggak berangkat, nanti sesi 3-nya berangkat. Ya. Bermudah-mudahan. Ya, terjadi nggak yang seperti itu? Terjadi. Ya. Kajian gratis, nggak datang. Kajian Ustadz ini, nggak menarik, nggak datang. Terjadi nggak? Terjadi, ya. Ini, apalagi kalau bayarnya ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Saya dengarnya rentannya dari 300.000 sampai 1,3 juta rupiah. Ini parah, ngaco parah. Yang ngaco parah karena antum nggak pernah jadi panitia. Ya, kalau antum jadi panitia, antum nggak ngomong seperti ini. Ya, antum nggak akan ngomong seperti ini. Sudahlah, ya, nggak perlu macam-macam. Dakwah di masjid, di lapangan, di mana sajalah yang bisa diakses oleh semua kalangan kaum muslimin. Antum enak ngomongnya, ya, di lapangan, di mana saja, oke lah. Enak ngomong itu enak. Di lapangan pun nanti butuh nyewa sound system. Duitnya dari mana? Hah? Coba, duitnya dari mana? Pakai biaya juga. Lapangan emang seenaknya juga make? Nggak seenak itu, Perguso. Ya. Sebagian lapangan juga, ya kita harus ada izin sama pemerintah setempat. Iya kalau lapangan tersebut nggak dipakai. Kalau dipakai, mau apa? Hah? Ya. Iya, enak. Kalau ngomong itu memang enak. Komentar itu memang enak. Ya. Apalagi kalau nggak ngerti komentar, itu paling gampang. Ya, ini. Semua bisa beralasan macam-macam. Kalau untuk keuntungan ustadznya, kita disuruh berpikir rasional. Sementara untuk jamaahnya, kita diajarkan rezeki itu sudah diatur Allah. Nah, itulah. Ya. Itu perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Itu memang manfaatnya orang berilmu itu untuk orang banyak. Kalau orang yang nggak berilmu, ya manfaatnya juga kurang. Orang yang nggak berilmu dengan yang berilmu, rezekinya juga beda. Ya, orang yang nggak berilmu dengan orang yang berilmu di hadapan Allah juga beda. Di hadapan Allah dan Rasulnya juga beda. Jangankan manusia, binatang saja yang berilmu dengan yang nggak berilmu beda.
Antum tahu di dalam Al-Qur'an itu ada surat Al-Maidah, ya. Nah, coba dibuka. Ya. Dibuka ayat 4 dibaca. Ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala dengan jelas mengatakan, dihalalkan bagimu yang baik-baik, ya, dan buruan yang ditangkap oleh binatang yang buas yang telah kamu ajarkan, yang kamu sudah melatih, yang sudah kamu sekolahi, yang sudah kamu kasih ilmu, ya, yang kamu sudah mengajarkan kepada dia, ya, dan kamu ketika melepaskan dengan menyebut nama Allah, maka halal buruannya. Tangkapan binatang itu halal. Anjing, ya, yang sudah dilatih untuk berburu, diajak berburu, ya, kemudian menangkap binatang buruan yang halal, ya, kemudian datang dibawa ke antum binatang itu, ya, dalam keadaan sudah mati dibawa sama anjing yang sudah diburu itu halal, dagingnya itu halal. Tapi kalau anjing yang nggak antum sekolahi, nggak antum kasih ilmu, anjingnya nggak berilmu, anjing liar datang bawa kelinci ke rumah, haram, ya, itu loh, ya. Itu dalam semua hal beda antara orang yang berilmu dengan yang nggak berilmu, beda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Ya, apa sama orang yang nggak berilmu dengan orang yang nggak berilmu? Nggak sama. Orang yang berilmu tentang bangunan, ya, arsitek, ya, dengan orang yang ada di lapangan, tukangnya, kernet tukang, gajinya beda. Gajinya beda. Dan memang semuanya itu sudah diatur sama Allah. Ya. Loh, kalau ustadznya ketika ngisi kajian matok harga, itu yang salah. Cuma kalau ustadznya nggak matok harga, ya, ustadznya nggak matok harga, tiba-tiba setelah kajian ada panitia ngasih amplop, kemudian ternyata ada lagi muhsinin yang dia pengen ngasih ustadznya, ya, panitia sudah ngasih misal 1 juta, ternyata muhsinin ngasih 100 juta. Hah? Atau muhsinin ternyata ngasih apakah motor, apakah mobil untuk operasional ustadz yang biasanya ngisi kajian bawa motor butut, dikasih mobil sama muhsinin supaya ustadznya nanti kalau ngisi kajian ke sini, ke daerahnya, kalau hujan juga tetap bisa datang, ya, nggak kehujanan, ya, karena kalau kehujanan kasihan dan sebagainya, mungkin perjalanan juga jauh, ya, dikasih. Loh, itu kan rezeki dia. Apa antum mau ngomong, oh, ustadz ini ustadz dunia? Nggak bisa, ya. Antum nggak pernah dikasih sama orang 1 juta secara langsung, atau nggak mungkin dikasih mobil sama muhsinin. Ya karena antum manfaatnya nggak sebanyak manfaat orang yang berilmu itu. Ya antum harus tahu diri. Ya, itu konsep rezeki seperti itu memang. Ya kan? Konsep rezeki memang seperti itu. Ya, itu namanya fadlum mir rabbi. Ya, itu udah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya antum itu, ya, hatinya jangan suuzon terus, harus husnuzon. Ya, apalagi dengan orang yang berilmu. Ya, dengan orang yang memang punya manfaat yang banyak bagi umat. Ya. Memang konsep rezekinya diatur sama Allah juga mereka itu. Ya, mereka juga qanaah, ya, terima apa adanya, tapi rezeki itu dibukakan sama Allah. Antum perhatikan Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Mangka natid dunya hammah, farraqallahu alaihi amroh, wa ja'ala faqrahu baina ainai, walam ya'tihi minat dunya illa ma kutibalah, wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrohu wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa atathu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Ya.
Akan tetapi barang siapa yang niatnya akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Itu loh. Ya. Antum harus pahami yang seperti ini. Di hadapan Allah dan Rasulnya, ya, orang yang berilmu dengan orang yang nggak berilmu, itu beda derajatnya. Ya, memang nggak sama. Ya. Ini lagi ya. Asal ustadznya tidak terlena dengan hotel, lalu nolak kajian di luar hotel, ya di hotel, masjid, dan tempat lain nggak masalah. Yang penting ustadznya tidak pilih-pilih tempat. Nah, sahih ini, ya. Dan kita lihat secara realita, ya mereka nggak terlena dengan hotel secara realita, ya. Ya buktinya kajian-kajian mereka yang gratis lebih banyak daripada yang bayar. Dan yang bayar pun ya karena di hotel. Karena harus nyewa gedung, harus ada konsumsi, harus ada produksi makalah, kitab, dan sebagainya. Ada fasilitas dan sebagainya. Ya, tapi yang gratis banyak. Ya, mereka nggak nolak kajian di luar hotel. Nggak nolak. Ya, itu ya. Dan nggak milih-milih tempat. Ya buktinya para ustadz sering kok ya yang ngisi di hotel itu kajiannya ditolak di sebagian tempat. Ya karena nggak milih tempat. Bisa isi kajian alhamdulillah, nggak bisa sudah. Diundang datang, ya kalau ada uzur nggak datang ya sudah. Ya, tuh enak yang seperti ini ya. Kemudian ini lagi kaum muslimin ya. Ini terakhir ini. Terakhir untuk video ini ya. Nanti kalau ada yang menarik lagi ya kita bahas lagi ya. Ana berpendapat dakwah tidak mencari keuntungan. Ya, para nabi berdakwah tidak meminta upah. Kita sepakat boleh menerima upah dari hasil mengajarkan ilmu, tapi itu bukan dakwah. Tapi disebut ia sedang bekerja. Wallahu a'lam. Katanya sepakat boleh menerima upah dari hasil mengajarkan ilmu, tapi itu bukan dakwah. Lah terus orang yang berdakwah itu ngajarkan apa? Ya, coba dipikir secara rasional. Orang berdakwah itu ngajarkan apa? Para ustadz, para ulama yang mengajarkan ilmu di luar lembaga pendidikan, itu dia mengajar dalam kondisi non formal. Sementara kalau di sekolahan formal. Ya. Tapi keduanya sama, mengajarkan ilmu. Kenapa yang sekolah bayar, yang nggak sekolah nggak bayar? Padahal sama-sama ustadznya, ulamanya ngajarkan ilmu juga. Ya, dosen dari Universitas Islam Madinah datang ke Indonesia. Ya, jamaah nggak bayar karena sudah ada yang nanggung biayanya. Coba kalau antum diajak rapat, ya, diajak nanggung biaya, kira-kira antum bayar apa enggak? Terima apa enggak? Apa antum akan ngomong, masa bayar? Ulama masa bayar? Lah terus ulama datang ke Indonesia, ya dari Universitas Islam Madinah, ya dari Madinah, dari Mekah, datang ke Indonesia, mau suruh berenang di laut, ngintir? Ya enggak lah, ya butuh biaya. Dan biaya itu, ya kita yang tanggung, penyelenggara yang tanggung. Kok enak kita nyuruh mereka datang ke Indonesia, biayanya mereka sendiri, ya di sini ngaji berhari-hari, ya, makan sendiri, amplop juga nggak dikasih, nanti pulang ke sana sendiri juga. Ya, cobalah dipikir secara rasional, ya. Dan sekali lagi, ya, ngaji di hotel, ngaji yang berbayar itu juga nggak ada paksaan, Ya. Dan biasanya orang-orang yang ngaji di tempat yang seperti itu lebih konsisten dia. Beda dengan daurah yang sifatnya ya gratis karena antum memang nggak ikut jadi panitia, nggak ikut bayar, nggak ikut mengeluarkan biaya untuk operasionalnya, ya. Itu kalau ada daurah, ada tablik akbar, ya 3 hari berturut-turut, belum tentu antum datang semua, ya, belum tentu. Tapi kalau yang berbayar seperti itu, dia akan konsentrasi. Ya sama dengan di pondok pesantren. Ya kalau pondok pesantren dibebaskan, siapa yang mau masuk pesantren ya masuk, mau pulang ya pulang,
Mau ikut belajar ya ikut, enggak juga enggak apa-apa. Ya, rusak. Enggak dapat ilmu. Ya, enggak dapat ilmu. Ya. Ini mudah-mudahan bisa difahami kaum muslimin ya. Mungkin ini yang bisa kami bahas, bisa kami komentari. Yang mudah-mudahan yang masih jumut ya, mudah-mudahan segera paham ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.